dihantui pelanggaran HAM, selalu itu kan, ya kan. Nah, oleh karena itu kelompok ini disebut KKB, kelompok kriminal bersenjata, membunuh TNI Polri di pos-pos yang terpencil, lalu tenaga medis, tenaga pendidikan kan pernah jadi korban. Gubernur Jakarta 5 presiden loh. Ini gubernur paling satu-satunya kayaknya ya. Gubernur kesasar. Gubernur kesasar. Kenali dirimu, kenali musuhmu. 1000 kali perang, 1000 kali menang. Kan saya digempur habis-habisan. Di demo, dihujat-hujat banyak orang. Sampai orang ada seorang profesor ngomong, inilah gubernur paling goblok di dunia katanya kan gitu kan. Pentingnya membawa satu fungsi saja pusat pemerintahan. Kalau fungsi ekonomi, ya fungsi pusat ekonomi, pusat kebudayaan semua dibawa ke sini lagi, ya jadi Jakarta kedua. Penuh lagi, nanti kumul lagi, di daerah-daerah sulit nyari kerjaan ke Jakarta. Ya, bawa anak istrinya, boro-boro kalau punya keterampilan, punya modal, ini kan nekat aja dia. Akhirnya ini ya, jadi nggak tahu nanti tidur di mana, ada tanah kosong, bikin gubuk-gubuk di situ. Itulah masalah. Sudah tanah kosong, punya orang, punya pemerintah, sudah nggak ada lagi, pinggir kali kan gitu. Nah, IKN akan jadi kayak gitu kalau semua fungsi dibawa lagi. Saya kan sudah janji tadi sama Pak Jokowi, setelah Aceh saya mau garap Papua. Saya lagi mulai Papua itu. Dan saya mendatangi yang pertama itu adalah Puncak Jaya. Dia sekelompok hanya 26 orang apa-apa gitu lah. Senjatanya juga belasan pucuk aja. Tapi dipimpin namanya Goliat, itu kelompok paling ditakutin. Gitu. Nah, saya ketemu Bupati Puncak Jaya, dia ada kontak dengan Goliat, telepon gitu kan. Lalu saya ambil alih telepon itu, saya ceritakan gitu kan, untuk mereka mau menyerang. Udah alot lah, kalau Goliat. Tapi pembicaraan telepon saya itu dibuka gini kan, suaranya kan. Nah, saya pulang ke Jakarta, kira-kira seminggu kemudian, ditelepon sama Pak Bupati, Pak, ada yang turun Pak, 10 orang. Dia komandan pasukannya gitu, dan membawa 6 pucuk senjata. Tapi syaratnya ingin dipertemukan Bapak langsung gitu. Aku di Jakarta, udah Pak, senjatanya diserahkan aparat setempat aja, orangnya aja. Dibawa ke rumah saya. Malam-malam saya mau makan, terus tak kasih jaket yang tebel-tebel kan dingin banget sana kan. Udah ada merah putihnya, NKRI gitu kan. Gitu kan. Nah, paginya tak ajak pesiar kehidupan, waduh senang. Jalan-jalan. Nah, saya tidak bisa mengklaim ya bahwa bisa dilakukan itu semua kayak begitu. Nah, jadi saya ingin memberikan cara-cara sebagai seorang intelijen global saja ya, bahwa kita ini selalu seperti dihantui pelanggaran HAM, selalu itu kan, ya kan. Nah, oleh karena itu kelompok ini disebut KKB, kelompok kriminal bersenjata. Sadam, kalau kriminal itu kan orang misalnya mencari duit atau bertindak apa gitu ya, untuk hidup itu misalnya kan gitu kan, merampok atau apa. Nah, tetapi mari kita lihat bahwa dia itu ya menggunakan aksi teror juga kan, membunuh TNI Polri di pos-pos yang terpencil, lalu tenaga medis, tenaga pendidikan kan pernah jadi korban, pekerja membuat jalan untuk kepentingan rakyat pun jadi korban, kan gitu kan. Ini hanya aksi aja, teroris, kriminal itu aksi. Tujuan utamanya apa sih? Merdeka. Lepas dari kita, OPM, gitu kan. Artinya dia separatis, kan gitu kan. Sebutannya itu yang paling tepat separatis. Dan misalnya itu terjadi di Amerika, katakan di negara bagian Texas, memisahkan diri Amerika Serikat, kira-kira Biden apa yang dilakukan? Pasti digempur sama tentaranya. Nah, maksud saya begitu terjadi kita nggak perlu gampang. Tetapi pendekatan yang saya katakan soft power, ya perlu dilakukan dulu, ya. Kecuali nggak berhasil. Kan, gitu. Jadi intinya gitu, detailnya gimana aku nggak mau cerita sama kalian kan.
Kecuali ini ditanya sama presiden, calon presiden nanti yang akan dilantik kan. Ini kita langsung masuk nih ngomongin politik. Ya, karena sekali lagi kan kebetulan aku punya kesempatan pengalaman sebelumnya itu kan. Gitu. Nah, Bang, tadi kan udah kelar banyak soal ngobrolin. Jadi ngomong militer udah selesai ya? Ngomong selesai, ngomong militer karena itu yang sangat, ini bisa episode sendiri tuh deh ya. Jadi episode sendiri yang ntar judulnya apa? James Bond dari Oh ya enggak juga. Dan emang sebenarnya menarik ya. Memang itu apa ya? Sekali lagi Intel itu kayak seni lah. Iya, bagaimana orang mengerti situasi, bagaimana gabung-gabungkannya gitu. Iya, maksudnya kan di itu menarik. Film-film luar itu kan banyak yang bahas soal nyaman-nyaman, di Indonesia kan nih kayaknya butuh kayak gini deh. Nah, Bang, setelah kita waktu Kabin menangkap koruptor itu juga nggak mudah, itu seni banget itu. Banyak tuh ya. Bang, kita ngomongin soal Abang setelah jadi militer, kemudian jadi gubernur. Gubernur Jakarta, 5 presiden loh. Ini gubernur paling satu-satunya kayaknya ya. Gubernur kesasar. Kesasar. Dari Pangdam Bang ya? Latar belakang seperti itu, terus saya dibelokkan di pemerintahan sipil, ada cerita sendiri tetapi off the record ini. Oh, off the record. Bisa cerita itu dikit-dikit Bang. Jadi gubernur 5 gubernur itu Bang ya. Dari Bapak Pak Harto, Habibie, Gus Dur, Mega, SBY. Terakhir SBY gitu. Nah, gimana Bang? Ya sulitnya gitu kan. Kan ada proyek-proyek kerjaan-kerjaan yang harus dikoordinasikan dengan pemerintah pusat. Ya. Saat pemerintah pusat itu bukan hanya presidennya lapor aja saya kan. Kan Menteri PU misalnya, Menteri Keuangan, Menteri Bappenas misalnya kan gitu kan. Udah selesai nih mau kita kerjakan. Presidennya ganti, menterinya ganti lagi kan, memberi lagi kayak gitulah kesulitannya. Nah, tapi kan maksudnya program yang salah satu bisa dikatakan cikal bakal akhirnya seperti saat ini transportasi di Jakarta itu bisa bersinergi, dan juga itu kan berkat buah pikiran dari Bang Yos juga kan, permasalahan soal Transjakarta gitu. Sebenarnya awalnya itu Abang melihat seperti apa sih Bang kota Jakarta sebelumnya itu sampai saat ini gitu, ketika Jakarta udah nggak akan lagi jadi menjadi ibu kota nih sekarang nih. Itu Abang melihatnya gimana tuh Bang? Jadi periode pertama saya menjabat ya 1997 berarti kan sampai 2002, 5 tahun kan. Itu temanya ya survive aja. Ya APBD kita tahun pertama kamu tahu nggak 1,7 T. 1,7 T. Jakarta rupiah ya? Kita 15 sampai 16 ribu. Uang tidak ada, ya nilainya tidak ada, kota hancur-hancuran, rakyat lagi liar-liarnya menikmati kebebasan reformasi itu, demokrasi itu. Seperti itu situasinya. Jadi tidak mudah situasi yang hadapin. Karena itu saya hanya bagaimana mempertahankan, mengembalikan Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan kegiatan internasional itu bisa kita jaga, bisa kita survive. Nggak pernah mikir mau bangun apa, mana mau duit nggak ada kan. Nah itu sehingga, dan rakyat kita tuntun bahwa demokrasi yang benar itu seperti ini, bukan apa saja bisa dilakukan. Ada rambu-rambunya, itu yang saya anukan, sosialisasi. Nah saat 2002 saya kepilih lagi, sampai 2007 berarti kan, saya mulai berpikir masalah-masalah apa ya yang sangat mendesak itu, masalah lalu lintas. Kemacetan Jakarta ini begitu parah ya. Jadi ada pelajaran begini juga, karena Sadam tadi bilang ini audiennya ini anak-anak muda. Gitu. Selalu saya ingin memberikan pengalaman untuk pelajaran. Jadi melekan sesuatu itu selalu menggunakan kata-kata mutiara Sun Tzu saya itu. Sun Tzu. Ya. Kenali dirimu, kenali musuhmu. 1000 kali perang, 1000 kali menang, kata dia gitu. Itu waktu militer memang begitu. Sebelum aku naik Sasan tadi kan tak pelajari betul ya. Riset lah ya Pak. Kualifikasi tentaranya kayak apa, senjatanya kayak apa, logistiknya kayak apa, sekarang posisinya gimana, itu harus ngerti A sampai Z. Supaya kita bisa hantam ke titik lemah dia. Gitu. Nah, pada saat pemerintahan sipil lagi, kenali dirimu, saya gubernur dengan organisasi perangkat saya seperti ini, kenali musuh masalah. Nah, masalah macet itu apa gitu. Nah, oleh karena itu pemimpin itu jangan merasa dirinya paling tahu semuanya. Enggak ada kayak gitu. Terbatas. Saya juga militer. Kalau strategi pertempuran mungkin aku biangnya, mungkin ya. Aku tahu banyak bukan biangnya. Ya. Tapi kalau soal macet
ada biang yang lain. Lah itulah para akademisi, para profesor, dokter yang di bidang transportasi saya kumpulkan dari berbagai universitas, saya bentuk tim. Ya. Dan rapat pertama itu tidak ada 5 menit dengan tim ini kan. Saya kumpulkan dalam rapat, saya cerita 1-2 menit itu bahwa saya kumpulkan, saya akan mengurai, mengatasi masalah transportasi. Karena itu saya harus tahu kenapa Jakarta macet. Tolong jawab pertanyaan saya, seret, di layar kan, mengapa Jakarta macet? Sudah dibaca Prof? Sudah Pak Gubernur, Assalamualaikum, selesai. Jawabnya yang berbulan-bulan dia kan. Gitu solusi kan. ya, jadi solusi saya sendiri nunggu jawaban ini, aku studi banding berbagai negara, dan saya berhenti di Kolombia, ibu kota Kolombia itu Bogota. Bogota. Kenapa aku berhenti di sana? Bogota itu dulu kayak Jakarta, penduduknya juga 10 jutaan, lalu transportasinya ruwet nggak karu-karuan, dan dia bisa mengurai itu, mengatasi itu. Nah jujur saja maka saya minta, karena ada hubungan sister city antara Jakarta dengan Bogota, ya saya minta ekspornya itu tak bawa ke Jakarta. Gitu. Gitu. Jadi ini kerjaan kawan, maka dari studi banding ini juga saya tahu persis harus bagaimana gitu. Nah setelah tim ini mengekspos kepada saya, inilah banjir, inilah macet. Misalnya populasi kendaraan dibandingkan dengan jalan. Itu sangat tidak imbang. Dan tidak mungkin jalan terus kita bikin untuk ngejar jumlah kendaraan, tidak mungkin. Kendaraan populasinya di atas 11%, jalan di bawah 1%. Maka macet gitu. Nah oleh karena itu, kenapa orang bawa kendaraan masing-masing? Karena tidak ada kendaraan yang layak untuk dia pakai. Nah itulah intinya, jawabannya digelar transportasi yang makro sifatnya ya, dengan kendaraan yang representatif. Ya, representatif itu udah jangan dilakukan ya kinclong ya, pokoknya nyaman ya, aman, tepat waktu, dan yang paling penting terjangkau tiketnya. Karena ini kan barang modern semua. Lah itulah kita pilih 4 moda. Ya, moda di daratan gini namanya busway. Ada 15 koridor. Terus di atasnya sini ada monorail dulu kan. Iya, lalu zaman Ahok diganti LRT. Nggak ada masalah sistem sama. Di bawah ada MRT. Ya, subway, kendaraan yang paling besar, yang paling banyak. Nah, di sungai ada waterway. Gitu kan. Nah, 4 moda ini antara subway, busway, LRT, waterway, ini terintegrasi. Rutenya itu terintegrasi, mengakses satu sama lain. Itu yang saya minta. Dan semuanya dirancang oleh tim itu. Gitu kan. Nah, sehingga waktu di Ekpos, ya dia, anak buah saya itu, kepala dinas, apapun, wali kota semuanya, tak suruh mendengarkan dan baik. Ini jam 9 rapat ya, saya harus membuat keputusan sore nanti. Apakah rencana yang akan diekspos oleh tim ini menyelesaikan masalah ke depan? Itu harus dicerna baik-baik. Kalau enggak, kalian tanya habis-habisan. Gitu. Ya sudah diekspos, habis itu kita tanya habis-habisan gitu. Sampai saya yakin, saya sendiri juga tanya, misalnya Prof, saya dari mana ini ya? Dari Blok M ini ya. Sama yang Kebun Sirih, saya dapat apa misalnya kayak gitu kan, rutenya ini gitu. Sehingga saya yakin bahwa orang dari tim mana ke mana itu dapat akses itu. Nah, tapi kalau akhirnya setelah mulai gitu kan, ini tahun 2003. Ya, pertengahan 2003. Saya bilang sama mereka ya, barang yang dirancang secara komprehensif ya, dan meyakini menyelesaikan masalah, tapi tidak bisa kita mulai karena kita tidak punya duit. Ada anggaran ya? Karena ini kendaraan modern yang perlu investor. Sementara trust investor terhadap Republik ini belum pulih kan, terutama Jakarta yang terjadi kerusakan hebat itu. Belum pulih. Nah, oleh karena itulah saya mulai, moda mana yang tidak perlu investor. Saya tanya sama tim, Prof, kalau saya mau mulai, mana yang tidak perlu investor? Busway Pak. Kenapa busway? Nah busway kan jalan sudah ada Pak, bawa tinggal transportator, bus kita pesen, lalu sopir kita rekrut, jalan Pak. Gitu. Nah
Saya makanya bertanya, dari 15 koridor mana yang paling sibuk gitu untuk saya pakai sebagai starting point pertama salah. Blok M koridor 1 Pak, Blok M kota gitu kan. Makanya itulah yang saya buka awal. Nah, sebelum saya buka kan saya sosialisasi ke masyarakat. Kan saya digempur habis-habisan. Di demo, dihujat-hujat banyak orang. Sampai orang ada seorang profesor ngomong, inilah gubernur paling goblok di dunia katanya kan gitu kan. Nah, ini juga pengalaman lagi ya untuk pemimpin yang akan datang. Gitu. Jalan sudah terbatas, mau dianu ini kan jalur khusus. Kan nggak logik. Menurut logika mereka. Malah tambah bikin macet. Tetapi karena kita sudah yakin, jadi jangan pernah kita kita lu kendor semangat kita atau kita, karena kita sudah yakin ini bukan masalah. Kalau enggak kita biarkan, enggak aku tanya, Prof, kalau saya biarkan aja terus gimana? Pak, 2014 akan terjadi stuck. Stuck itu apa? Bapak keluar dari rumah gubernur itu sudah nggak bisa jalan, Pak. Ini malah petaka. Supaya nggak terjadi, maka saya lakukan sekarang kan gitu ceritanya. Kalau 2014 kan saya turun 2007 kan, 7 tahun lagi baru macet. Biar aja dimakan sama gubernur. Nah, pemimpin tidak boleh berpikir seperti itu. Ini nggak boleh terjadi, karena itu kerjakan sekarang. Apa yang bisa kamu lakukan? Nah itu tadi Pak. Jadi, lalu koridor 1 ini saya buka tanggal 15 Januari tahun 2004. Itu cikal bakal. Habis itu dengan waktu sisa 3 tahun yang masih sisa aku ini, saya kebut habis. Dan 15 itu saya selesaikan 10, dengan catatan 7 koridor beroperasi, lalu 3 infrastruktur. Infrastruktur itu sudah ada haltenya, sudah ada koridornya, sudah ada separator dipasang gitu, dan diteruskan sama Foke kan. Lalu zaman Pak Jokowi bikin MRT, alhamdulillah. Nah ini semua kan belum selesai. LRT kan relnya saya selama ini aku nggak pernah lihat, jujur aja, nggak tahu Sadam. LRT kayaknya nggak pernah lihat kapan ini lewat ini bareng. Udah ada kayak baru uji coba kayaknya Pak. Udah ya saya kan tiap hari ke Jakarta masa bertahun-tahun aku nggak pernah lihat itu lewat itu kan. Ya pernah sekali aja. Uji coba. Yang dari itu katanya uji coba aja. Gitu. Artinya kenapa kok masih macet? Ya ini belum selesai. Inilah untuk gubernur yang akan datang segera selesaikan masalah ini kan. MRT itu kan rencananya ya yang sapi ini dari Fatmawati sana itu langsung ke Depok dan Bogor. Tetapi tidak semua lewat bawah tanah karena itu sangat mahal. Elevated lewat di atas jalan. Kalau MRT kayaknya udah ada di bawah. Supaya itu udah ada. Orang Depok, orang Bogor yang ke Jakarta yang biasa mobil kerja. Berhenti di stasiun itu. Mobilnya diparkir di situ, dia naik subway. Begitu juga yang lewat sini monorail atau LRT kan sampai ke anu juga gitu kan. Jadi kita akses Tangerang dan Bekasi kita akses pakai busway. Sudah. Tetapi itu tadi, kenapa enggak dilanjutkan sistem yang sama tetangga-tetangga kita itu? Maka dulu terpikir membangun megapolitan zaman saya kan itu pikirannya, semua masalah bisa kita selesaikan bareng-bareng. Megapolitan itu bukan nyaplok Tangerang, Bogor, Depok, masyarakat bukan. Sekarang hanya tata ruangnya kita atur bareng, mereka tetap secara administrasi lewat Jawa Barat dan Banten. Nah kan sekarang kan ada setelah Jakarta tidak menjadi ibu kota kan Pak, jadi namanya kan daerah khusus Jakarta sekarang, DKJ. Nah itu ada namanya nanti aglomerasi. Nanti adanya Jakarta sebagai kota bisnis, kota ekonomi, dan dibantu oleh penyangga-penyangga yang tadi konsep yang awal Abang bilang soal megapolitan itu nanti kedepannya akan menjadi kota global kayak gitu. Tapi kalau Abang lihat sendiri gitu ya, sekarang Jakarta tidak lagi menjadi ibu kota gitu. Harapannya gitu Bang. Nanti kan mau pilkada nih ke depan ini menjadi. Kita harus belajar masalah pindah ibu kota Jakarta ke IKN jangan kita diskusikan lagi ya. Karena itu adalah sebuah keputusan pemerintah kan. Sudah ada undang-undangnya, untuk apa kita diskusikan lagi. Hanya sebagai senior lah gitu katakannya. Saya ingin menyarankan saja, tirulah Australia saat memindahkan ibu kota dari Melbourne ke Canberra. Gitu. Jadi yang dibawa ke Canberra itu hanya pusat pemerintahan. Gitu. Karena itulah dirancang hanya pusat nyaman sekali, luas, hutan kota di mana-mana gitu ya. Lalu
sentra ekonomi sana, perumahan diplomat ada sendiri gitu ya, sentra pendidikan, tempat rekreasi, ekonomi sendiri, gitu. Jadi terbatas. Tahun 89-90 saat saya ada kesempatan sekolah di Canberra, itu 250.000 saja penduduknya. Gitu. Jadi nyaman banget kan. Katakan saya sudah sekian tahun mungkin 1 juta atau 1 juta lebih, nggak ngerti. Tapi sekali lagi, pentingnya membawa satu fungsi saja pusat pemerintahan. Kalau fungsi ekonomi, ya fungsi pusat ekonomi, pusat kebudayaan semua dibawa ke sini lagi, ya jadi Jakarta kedua. Penuh lagi, nanti kumuh lagi, boleh. Sejarahnya Jakarta kan seperti itu. Karena multifungsi itu kehidupan. Ya, di daerah-daerah sulit nyari kerjaan ke Jakarta. Ya, bawa anak istrinya. Boro-boro kalau punya keterampilan, punya modal, ini kan nekat aja dia. Akhirnya ini ya, jadi nggak tahu nanti tidur di mana, ada tanah kosong, bikin gubuk-gubuk di situ. Itulah masalah. Sudah tanah kosong, punya pemerintah, sudah nggak ada lagi, pinggir kali kan gitu. Nah, IKN akan jadi kayak gitu kalau semua fungsi dibawa lagi. Gitu. Sebenarnya emang harus sebaiknya IKN itu adalah pusat pemerintahan saja. Pemerintahan saja. Dan di Jakarta khusus kota bisnis, ekonomi, dan menjadi kota. Wacana bikin megapolitan tadi harus direalisir. Sekali lagi, bukannya pro dari orang lain. Secara tata ruang kita atur bersama supaya kota-kota tetangga kita, Depok, Tangerang, Bogor, Bekasi yang selama ini dapat racunnya, ya nanti dapat madunya gitu. Kalau sudah gitu kan, karena orang transportasi semua sudah terintegrasi kan ya, banjir bisa kita atasi bersama-sama gitu. Ya, jadi orang nyaman tinggal di Jakarta. Ya,